Yang Yes. buset nih, masa urusan keuangan sampai cerai, dituntut cerai sama bininya ya kalau nggak salah. Lu nggak bakal gitu kan sama gua? Tergantung keuangan itu buat siapa. Buset deh. Hey guys, udah lama nggak ngupdate channel ini. Hari ini gua mau ngobrolin tentang keuangan keluarga Mawi. Ini kalian baru pertama kali lihat mukanya kan? Ini sebenarnya kalau urusan duit ini busuk banget dia, makanya gua kesini. Ini kita sebenarnya lagi ngeliatin sampai ada orang cerai gara-gara urusan keuangan. Ada yang juga kalau nggak salah tuh oknum yang sampai ngebakar suaminya gara-gara suaminya habis kena judi online kan? Not only judi online, main LC juga. Iya, tapi yang ini pakai LC juga dia ya. LC. Pokoknya dibakar habis gitu. Nah, makanya kan ini nih masalah yang kita tahu pengusaha dan profesional tuh pasti juga punya tantangan mengelola keuangan keluarga, apalagi dia udah married. Gue pingin apa, dia pingin apa, kalau duitnya kebatas gimana kan gitu. Belum lagi kalau udah ada anak. Anak harus sekolah, naik kelas, cicilan, punya utang. Akhirnya kelilit utang, terus mereka pinjol. Belum lagi duit pinjol dipakai buat judi online. Dibakar deh kalau gua kayak gitu, lu gimana? Potong-potong. Aduh, apanya yang dipotong? Jadi hati-hati memilih istri. Bisa kayak dia tukang potong, ada yang tukang bakar. Nah, ini keuangan nih bener-bener katanya uang tuh nggak dibawa mati kan. Tapi orang banyak bilang no money no honey, ya no money bisa dicerain, bisa macam-macam. Jadi kita langsung mau ngebahas nih. Jadi ada list sih sebenarnya di sini yang gue udah tulis ya. Penting banget sebenarnya komunikasi yang penting. Jadi ada yang suami istri itu mau nggak mau dua-duanya mesti kerja. Terutama kayak di Singapura jarang kayak suaminya kerja istrinya di rumah karena mereka harus mencukupi kehidupan kan. Nah, ada kalanya memang budget keluarga tuh harus dibicarain, butuhnya berapa, dan itu mesti solid dan strict. Kayak kita selalu komunikasiin 1 bulan tuh butuh berapa gitu. Jadi nggak bisa juga kayak kita punya passive income ya. Passive income itu gue punya deposito dan kita punya hasil deposito, termasuk kita ada yang namanya obligasi, kita simpen duit di ori gitu ya. Terus kemudian di pokoknya bond lah gitu. Kita udah dapat tiap bulan tuh adalah cukup buat hidup. Tapi kan seringkali suka over budget ya, kalau misalnya kita udah ke mall gitu ya, terus kemudian Kita ke mall. ya, Halo. ya maksudnya ya gitulah, nggak perlu terlalu dipertegas juga ya. Suka seneng beli gadget siapa? Ya, nah itu salah satunya gue. Tahu beli printer 3. Nah, gue suka boros, walaupun ya cuma dia suka kayak gitulah, nyindir-nyindir, komplain-komplain itu kan friction ya, cuma ngeselin kan. Lu pilih mana, gue beli gadget atau gue pakai buat yang plus-plus ayo? Nah, ya kan? Nah, lebih baik gue beli gadget lah. Diam-diam gue beli. Kan gue beliin lu iPhone juga tuh, iPhone baru. Coba. Ya, tapi harus di-manage, enggak terlalu Ini yang sering kali jadi masalah di dalam rumah tangga itu, income mereka tuh kurang, tapi mereka punya keinginan yang nggak bisa ditahan. Antara kebutuhan dan keinginan mereka nggak bisa bedain. Kayak dia sukanya apa gitu, padahal dia nggak butuh, ya tetap aja gitu. Ya gue nggak tahu lah, nggak usah dibahas di sini. Jadi di dalam catatan gue, mau lu pengusaha profesional, mau berapapun lu punya income, lu mesti mengatur sama istri lu. 1 bulan budgetnya segini ya. Misalnya lu punya passive income, lu dapat deposito 100 juta. At least yang lu boleh pakai untuk kehidupan lu, paling nggak tuh 50% itu udah maksimum. Jadi 50%-nya lagi harus kamu depositoin lagi gitu. Jadi bunganya dideposit lagi. Jangan sampai lu punya passive income 100 juta, lu pakai 150. Itu pun kalau ada passive income ya. Tapi kalau misalnya lu nggak ada passive income, lu terima gaji misalnya 50 juta sebulan. Lu harus siapin at least 20% itu bisa ditabung. Kalau lu nggak siapin 20% buat ditabung, lu hancur. Itu yang pertama. Anggaran bersama itu harus disusun benar-benar antara suami istri buat anak-anak, uang jajannya berapa dan seterusnya. Ya itu penting. Terus kalau seandainya nih rumah tangga ada utang. Nah, syukur puji Tuhan kita hidup di financial market, dengan adanya Astronaci kita nggak perlu sampai berhutang. Nah, tapi kan seringkali kita pakai kartu kredit ya. Kartu kredit itu harus lu lunasin, jangan sampai bunga berbunga. Karena kartu kredit itu bunganya ada yang 2,5, ada yang 3% sebulan gitu. Sedangkan investasi lu aja nggak mungkin bisa 3% sebulan secara pasti, ya kan? Tapi kalau yang namanya utang itu udah pasti banget. Dan jangan ikut program cicilan kartu kredit. Nah, atau juga pinjol kan, itu kan utang. Jadi ada konsep yang namanya snowball effect. Kita mesti bayar utang itu dari yang paling kecil. Nah, seringkali kita utang sama 5 orang. Jangan habis utang lu kabur kan. Atau
pura-pura lupa. Nah, pura-pura lupa yang kita diutangin mau nagih susah. Lu mesti bayar dari yang paling kecil. Itu yang paling penting. Ya, snowball effect supaya akan ada rasa puas gitu kayak gua sudah bisa mencapai, gue bisa bayar utang. Terus kemudian setelah uang lu udah stabil dari yang tabungan tadi, lu mesti belajar berinvestasi. Nih, di rumah kita ya, Awi ini dari yang awalnya nggak ngerti saham, dia akhirnya sekarang beli saham BRI dan seterusnya. Termasuk domestic helper kita, ya. Domestic helper, suster kita, driver kita, semuanya. Nggak ada main saham. Wah, ini yang salah nih. Ini yang salah. Main saham. Gimana sih lo malu-maluin aja lo? Apa harusnya ngomongnya? Apa? Dagang saham. Beli saham. Iya, jangan ngomong main saham dong. Sama aja sama yang lain. Main. Ini bukan mainan yang... Ya, ini bukan mainan. Jadi kalian harus tahu. Kan mainan yang berduit, yang menghasilkan duit. Iya, nggak begitu caranya. Jadi ini bukan mainan, makanya orang-orang biasanya main judi akhirnya ke saham jadi judi. Ya, ingat baik-baik. Nah, kita punya tim di rumah itu semua pada kita ajarkan gimana caranya berinvestasi. Jadi ini penting banget ya. Selain kita selalu komunikasikan, kita juga selalu menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Kenapa? Kita butuh yang namanya passive income. Ya, jadi jangan sampai lu ada utang, budget harus ketat, hidup irit-irit, berhemat, walaupun ya kadang kita punya keinginan nanti juga harus ada liburan dan seterusnya. Maka uang yang kita simpan ini harus kita bisa pakai juga untuk leisure keluarga gitu. Karena memang kita perlu saling pengertian lah ya. Jadi suami ada kebutuhan, istri juga ada kebutuhan. Kita tetapkan anak-anak juga ada kebutuhan. Jadi harus ngalah bulan ini kebutuhan istri. Ya udah bulan depan suami pingin apa, ya kita ambil dari celengan gitu. Jadi kita harus selalu sinkron, jangan sampai tutupin. Nggak boleh ngambil dari celengan dong. Maksudnya? Celengan nggak boleh dong. Nggak Terus boleh gimana? diganggu gugat. Terus gimana dong? Ya sebelum itu uang itu masuk ya harus dibagi-bagi dulu, ini yang ke sini, ini buat ini, apalagi untuk leisure, untuk kebutuhan. Nah, terus celengan buat apa? Agree. Ya itu buat biar pohonnya berakar Oh lah. ya, nah ini berarti kalau kamu punya istri yang sudah bisa mikirin bahwa uang itu untuk bisa beranak pinak, itu syukuri gitu ya. Jadi jangan sampai lu salah pilih pasangan hidup yang maunya hedon. Ya memang sih ada perempuan yang dia sudah strata hidupnya udah di sana gitu. Jadi ya lu tahu diri kalau misalnya lu menikah dengan yang orang selalu hedon lalu kemudian dia nggak bisa menerima kehidupan lu. Ya ujung-ujungnya nanti rawan perceraian itu gitu. Jadi ini memang kasus yang sangat konflik banget. Dan kalau kalian sedang dalam posisi itu, silakan komen di bawah. Nanti tim kita mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Yang jelas gue sama Awi ini apa adanya ya. Gue nggak pakai edit-editan. Dan ya itu yang kita lakukan. Kadang kita berantem juga untuk urusan keuangan. Ya kan, kita rebutan budget. But that's the family. Kita mesti sama-sama transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Jangan pakai uang rumah tangga untuk trading forex, trading kripto tanpa ngomong, habis itu rugi, utang lagi di bank, hancur keluarga kalian ya. Gue ingetin baik-baik. Oke guys, jadi kurang lebih itu ya sayang. Jadi semoga kalian bisa belajar dari vlog ini. Sampai nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mengatur keuangan keluarga. So, gue Gema dan Awi ucapkan sukses selalu buat kalian. Atur keuangan kalian baik-baik. See you guys. See ya.